Camembert Cheese. Hei kau. Suara apa itu? Hei nak, sepertinya kau ini adalah orang kaya. Lepaskan itu, bantulah saudara yang miskin. Kau pasti tidak akan tahu apa yang terjadi padamu kalau kau menyentuhku. Apa yang kau bicarakan? Kau akan menyesal kalau aku melepaskan baju ini. Menyeramkan sekali nak. Kakiku sampai gemetar seperti ini. Sepertinya keju bau ini tidak bisa berpikir dengan benar. Kau tidak takut padaku? Hentikan! Kalian harusnya tidak melakukan itu. Mempermainkan orang yang lebih lemah darimu adalah perbuatan yang buruk. Apa kalian pernah bayangkan perasaan orang tua kalian? Dari mana datangnya anak ini? Menggunakan kekerasan adalah hal buruk. Apa yang terjadi? Aku merasa bosan. Hei, kau tidak apa-apa kan? Hei! Di mana aku? Orang kecil, aku tidak apa-apa. Apa kau terluka? Khawatirkan saja dirimu sendiri. Tidak usah ikut campur urusan orang lain. Kau tidak bisa membela diri. Fiu, kau tidak terluka sama sekali. Kau beruntung. Hei, namaku Will. Siapa namamu? Camembert Cheese. Bukankah kau terkenal dengan bau yang Berbeda. Bau. Memangnya kenapa? Memangnya kau merasa terganggu dengan bau itu? Ayo kita main. Baik, hari ini kita punya teman baru namanya Camembert Cheese. Apakah di antara kalian ada yang mau duduk dengannya? Kau keju yang malang. Kau mengalami hari yang berat ya. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang kau bicarakan? Kau bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Sana pergi. Benar, Tuan Brett akan tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Brett. Tuan Brett adalah pencukur terbaik di kota roti. Aku rasa ia akan bisa menghilangkan bau tidak enak dari tubuhmu. Tidak mungkin ada yang seperti itu di dunia. Tidak, Tuan Brett adalah pengecualian. Ayo kita pergi dari sini. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku. Jadi kau mau aku menyingkirkan bau ini? Iya, kau tentu bisa melakukannya, Tuan Brett. Camembert Cheese, ini adalah sebuah tantangan. Benar kan? Aku bilang pencukur tua itu tidak akan suka. Apa? Bau yang ada di keluarga kami sangat mengganggu. Bahkan dokter sudah menyerah. Bau ini hanya sedikit menggelitik hidungku. Aku pernah mengatasi bau yang lebih buruk dari ini. Apa kau pernah mendengar Natlo di restoran Jepang? Nato salah satu dari 3 keluarga terbau. Ya, aku membantu Natlo menghilangkan baunya. Jika aku terlambat sedikit saja, semua sushi yang ada di restoran itu akan bau busuk. Bau Camembert itu 100 kali lebih buruk dibandingkan Nato. Aku tidak berencana untuk mengatakan ini pada kalian. Kau tahu tentang tahu yang bau yang ada di restoran sebelah? Itu bau yang paling mengganggu. Tahukah kau, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada restoran itu karena bau dari tahunya. Tapi setelah aku menyingkirkan baunya, kondisi restoran itu baik kembali dan ramai seperti semula. Wow, Tuan Brett mengagumkan. Kau benar-benar menyelamatkan dunia. Ya, selalu ada cara untuk mengatasinya. Pertama, bagaimana kalau kita lepaskan pakaian ini dulu? Baiklah. Tuan Brett, bangun Tuan Brett. Aku rasa aku sudah membuat kesalahan besar. Benar kan? Aku tahu ini akan terjadi. Di dunia ini tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Permisi, Tuan Brett. Aku... Bau apa ini?
Ada apa di sini? Baunya tidak enak sekali. Oh, ini pertama kalinya aku mencium bau seperti ini. Oh, anak ini, bukankah dia cheese? Apa? Oh ya benar-benar dia si keju. Oh, tidak. Apakah seseorang mengatakan keju? Dia mirip iya, anaknya dari Camembert. Kau siapa? Apa yang kau lakukan, Cheese? Akan terluka. Maaf, aku merasa sakit perut. Oh, bau apa ini? Aku rasa aku makan yang salah tadi siang. Perutku tidak enak. Tidak, tapi tadi baunya lebih buruk dari itu. Benar, baunya sepertinya bukan berasal dari seseorang. Apa yang kulakukan? Ubi yang kumakan pasti sudah tidak enak. Kenapa aku terus mengeluarkan gas? Oh, apa itu juga berasal darimu, Koko? Mau bagaimana lagi? Ini efek psikologis. Oh, tidak, perutku. Aku minta maaf. Kenapa aku jadi begini? Ini pasti karena ubi yang kumakan. Oh ya ampun, pantas di sini baunya tidak enak. Kalian bertiga sakit ya? Kalau begitu lain kali saja. Ya Tuhan, kenapa bisa ada tempat cukur seperti ini Lain kali jangan baunya? makan ubi terlalu banyak. Maaf ya. Lain kali aku berjanji akan membuat kalian lebih baik. Kalian melakukan itu untukku. Hai Cheese, maafkan aku. Kami tidak bisa bantu banyak dengan baumu. Tapi kita akan coba lain kali. Menheros, Apa? Will, kau pahlawanku. Aku juga ingin jadi produk susu sepertimu di masa depan. Tentu sampai jumpa. Menheros, apa itu? Apa arti bahasa Perancisnya ya? Kebenaran setelah makan siang. Ahli laundry Tuan Twist Brand. Dia bisa mengubah kain lusuh apapun menjadi handuk. Kami adalah ahlinya yang memperkenalkan kalian dengan lebih banyak ahli. Sampai jumpa minggu depan. Wow, coba lihat itu. Bukankah dia hebat? Itu sebabnya dia muncul di TV. Semua yang ada di TV itu sudah direncanakan. Ahli yang sebenarnya tidak perlu masuk TV. Ada tempat cukur kita juga muncul di acara itu. Selamat datang. Apa kau Tuan Brad? Kau siapa? Kalau mau tahu, ini aku. Kupon karaoke gratis 1 jam. Maaf, dari mana asalnya itu? Kau pernah melihat acara Ahli Pekerjaan? Aku adalah sutradara acara itu. Sutradaranya ahli pekerjaan. Wow, kau adalah sutradara ahli pekerjaan. Ya Tuhan, aku penggemarmu. Terima kasih. Jadi Pak Sutradara, kau ingin rambutmu seperti apa? Bukan. Aku kesini bukan untuk menggunting rambut. Kami dengar kau punya kemampuan mencukur yang luar biasa. Kami akan membuat acaramu di TV. Oh, tampil di acara TV? Aku tidak tertarik. Pak Sutradara, bisnis Tuan Twist berjalan dengan sangat baik, bukan? Aku dengar semua bisnis langsung terkenal setelah muncul di acara TV-mu. Tentu saja. Bisnisnya berkembang tepat setelah dia muncul di acaraku. Dia bahkan membeli toko-toko lagi baru di tempat lain. Bukan hanya Tuan Twisted Bread saja. Bengkel Tuan Donat dan muncul di episode 37. Kursus piano Tuan Cheesy Stick yang muncul di episode 92. Kalau kau memang tidak mau, aku cari tukang cukur yang lain saja. Jadi kapan rekamannya itu akan dimulai? Kamera di sini dan di sana, ayo cepatlah. Semuanya cobalah untuk bertingkah laku seperti yang biasa kalian lakukan di tempat cukur. Kenapa rasanya sedikit membosankan? Bagaimana kalau kita buat agak sedikit lebih meriah? Berapa lama kalian sudah di tempat ini? Aku akan rancang semuanya agar tidak membosankan melihatnya. Tempat cukur ini sudah berapa lama? Hari ini hari ke-3752 sejak dibuka pertama kali. Apa? Kenapa kau tidak mengadakan perayaan di hari yang penting ini? Ayo adakan promosi 50% diskon untuk merayakan hari jadi ke-3752 sejak tempat ini dibuka. Penonton pasti akan menyukai diskon dan promosi Tuan Brad. Tentunya kau ingin jadi pengusaha sukses kan?
Hari ini adalah hari istimewa bagi Bread Barbershop. Hari ke-3752 sejak pertama kali dibuka. Jadi kami punya kejutan untuk kalian. Ada diskon 50%. Untuk semua pengunjung yang mendatangi tempat cukur kami mengadakan acara promosi setiap hari. Jangan begitu. Aku butuh lebih banyak perasaan. Lebih banyak energi. Ya. Aku mencoba bersikap wajar. Kau ingin aku pakai cara apa untuk menabur? Yang alamiah saja, tapi agak lebih dramatis. Apa kau tidak mengerti yang kau maksud? Hah? Sekali lagi, kami menayangkan acara tempat cukur yang mirip dengan acara seni di Bread Barbershop. Mempelajari dan berlatih teknik baru dalam pekerjaan terus-menerus. Tuan Bread sering mengubah hasil kerjanya menjadi karya seni. Kalian harus menyaksikannya. Tuan Bread, kok tidak apa-apa? Kat, bagus sekali. Itulah yang aku maksud. Baiklah, kita lakukan adegan berikutnya. Kat. Ayo, kau ingin aku menunjukkanmu yang sedang bekerja tanpa semangat kepada penonton, ha? Aku menyuruh kami untuk bekerja seperti biasanya. Ya ampun, kau berharap aku mengajarimu semuanya, selangkah demi selangkah. Bread Barbershop. Mereka bahkan punya cara khusus untuk menggerakkan peralatan cukur mereka. Menyediakan hiburan tanpa akhir untuk yang mereka. Sangat alamiah dan penuh gaya. Luar biasa. Apa dia tidak tahu berapa nilai semua ini? Ayo semuanya, kita selesaikan ini. Acara ini harus dinikmati orang banyak agar Tuan Bread bisa membeli tempat cukur yang baru. Ini silakan. Kak, siapa yang memberi tagihan konvensional seperti itu? Apa kalian tidak punya gerakan, ha? Gerakan yang akan membuat pelanggan ingin berfoto bersama kalian. Apa yang kau bicarakan? Ya ampun, benar-benar menyebalkan. Ini adalah acara TV. Acara TV. Tunjukkan pada mereka seni oriental anggunnya memberi tagihan. Halo, Pak. Apa kau membutuhkan tagihannya? Iya. Tunggu sebentar ya, Pak. Bahkan tagihan pun menampilkan keindahan seni oriental. Bread Barbershop berkembang untuk menyediakan pelayanan terbaik dengan detail terbaik. Kalau begitu sampai bertemu di lain waktu. Sampaikan salamku pada keluargamu. Melakukan itu. Bagus sekali. Tidak seperti yang aku bayangkan. Ini luar biasa. Silahkan datangi Bread Barbershop. Cut. Ya, sudah selesai sekarang. Bagus. Setiap adegan terlihat sangat alamiah. Ampun, itu melelahkan. Kaligrafi di tagihan. Apa kau bercanda? Ya itu. Pinggangku. Sudah dimulai, Tuan Bread. Anak anjing yang sangat istimewa tinggal di tempat cukur. Namanya Sausage. Ayam manis yang memberikan kebahagiaan pada pelanggan. Sausage adalah maskot Bread Barbershop. Apa kau bercanda? Kenapa sosis terus yang menerus muncul di acara itu? Tentang itu, begini, produser sudah memutuskan untuk banyak menampilkan sosis saja dulu. Untuk pemiliknya, di episode berikutnya saja. Kau memang payah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia kelihatan begitu hebat dalam acara ini. Benar tidak, ya kan? Aku juga tahu. Putri dan Cheese. Wow, itu hebat. Cheese, kalau soal permainan kau adalah yang paling hebat. Ya, kau tahu, siapapun bisa sehebat ini. Tidak mungkin. Sejauh ini aku belum pernah melihat pastry lainnya bermain sebaik dirimu. Aku ini bukan pastry, aku ini keju. Will, kita tidak boleh terlambat. Sebentar lagi pesta akan dimulai. Ayo pergi. Ya, Master Bread. Pesta? Kalian mau pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun Princess Cake diadakan malam ini. Cheese, kau mau ikut kami? Hah? Ya, aku mau.
Oh, aku benar-benar payah dengan permainan ini. Hah? Siapa lagi sekarang? Yang mulia, apa boleh kami masuk? Masuklah. Yang mulia, setiap roti berkumpul di bawah untuk merayakan hari istimewamu. Oh, tapi aku sepertinya tidak enak badan. Acium. Aku rasa aku demam dan batuk. Aku tidak bisa hadir. Tapi yang mulia, apa setidaknya kau bisa menyapa rakyat terlebih dulu? Sakitnya makin parah. Kalian tidak dengar perutku mengeluarkan suara seperti mobil game payah. Kumohon, biarkan aku menderita sendiri. Baik, yang mulia. Sekarang waktunya main. Ya ampun, dia pikir kita tidak tahu tentang kecanduan gamenya. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kita? Wah, Iya, enak sekali. Makanan di sini enak sekali. Ada apa itu? aham. Mohon maaf para hadirin terhormat, tapi Putri tidak akan hadir malam ini. Silakan menikmati pestanya para hadirin. Padahal pestanya diadakan khusus untuk dia. Dia sedang sakit. Sekarang, Will, ini adalah kesempatan kita. Kau ingat kenapa kita di sini malam ini, kan? Iya, kita di sini untuk mempromosikan salon kita. Ayo, mulai. Ini waktunya beraksi. Tunggu, kau akan meninggalkan aku sendirian di Iya, sini. aku harus membantu Master Bread. Aku segera kembali. Apa? Ayo makan lagi. Ini tidak adil. Aku harus bagaimana di pesta dengan roti-roti yang tidak kukenali. Coba yang itu. Untung aku punya permainan. Ya ampun, wifi-nya di sini lemah. Sepertinya sinyalnya ada di lantai atas. Hah? Ketemu. Di atas sini internetnya kuat. Lompat, belok, lompat. Kalah lagi. Ini level sulit. Harusnya di bagian akhir jangan belok kiri. Ya ampun, sudah berapa lama kau berdiri di situ? Lancang. Hei, aku bukannya berniat tidak sopan. Bukan salahku kalau jarimu payah. Maksudku, siapa yang tidak bisa melewati tahap awal? Aku akan tunjukkan caranya. Apa yang dia lakukan? Wow, luar biasa. Aku belum pernah menyelesaikan level itu. Ini sangat mudah. Dia hebat sekali dalam permainan ini. Sangat berotot. Dia pasti melakukan ini setiap saat. Fokusnya amat tajam. Dia pasti sangat pintar juga. Pintar dan ahli. Pria yang sempurna. Selesai. Kau sudah level 10. Apa? Sudah level 10? Oh, Pak Cis, kau keren sekali. Wah, sekarang jam berapa? Sudah jam 6. Aku harus pergi. Tunggu, kamu kemana buru-buru begini? Ada donat ranger baru malam ini. Aku tidak mungkin melewatkan donat ranger. Cis, kumohon, Cis. Dia bahkan menyukai donat ranger seperti aku. Dia sempurna. Aku tidak akan pernah lewati level 10. Jika Cis di sini, dia akan membantuku melewati level itu tanpa kesulitan. Tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Bahkan aku tidak punya nomor ponselnya. Bagaimana aku bisa bertemu dia lagi? Yang tertinggal adalah aromanya yang sangat tidak enak. Ada apa dengan Putri? Begini, sepertinya ada yang telah merebut hatinya. Apa? Merebut hati anak kesayanganku? Merebut dari anggota kerajaan bisa dihukum, dikucilkan, atau kehilangan nyawa? Bukan yang mulia. Maksudku dia jatuh cinta dengan Cis khusus dari pestanya. Dia mabuk kepayang dan tidak bisa fokus pada hal lainnya. Anak perempuanku jadi tidak mampu karena Cis payah. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan bicara dengan anakku. Cisku, Cis tersayang. Hei! Ibu, Anda perlu apa? Sayang, bagaimana Ibu bisa mewujudkan maumu? Aku hanya ingin bertemu Cis lagi. Kalau aku tidak bisa... Pelayan, cari Cis ini secepatnya. Yang mulia, aku tidak yakin di mana kami bisa memulai mencari pemuda ini.
Karena ada ratusan jenis keju di dunia ini. Dan ada ratusan cara kau kehilangan pekerjaan. Baik Yang Mulia, mulai mencari di seluruh penjuru kota. Ayo. Baik, Pak. Bagaimana Oh, ini? apa ini? Wah, Jadi kenapa Putri mencari kenapa cheese? ya? Entahlah, tapi siapapun itu, dia sangat beruntung. Dudu. Hah? Wow, mencari cheese yang menghadiri pesta ulang tahun Putri, itu kau bukan? Hah? Itu bukan aku. Aku bahkan tidak tahu putri kita seperti apa. Ayo, kita pergi ke arcade. Oh, lubang donat suci, hadiahnya ratusan juta. Apa itu saja? Tidak ada yang butuh uang sebanyak itu. Mereka juga mendapatkan snack box one terbaru. Snack box one? Kenapa kau tidak bilang? Sampai nanti, aku harus pergi. Oh, Iya, aku juga mau. Kau tahu kan, dasar sekali. Iya. Apa ini ujung antriannya? Akan memainkan permainan dengan konsol itu. Aku juga akan datang. Belakangan ini aku kurang enak badan. Tolong tinggalkan aku. kami sudah memanggil semua keju di Bakery Town untuk menemuimu Yang Mulia. Hanya kau yang mengingat tepat aroma cheese itu. Jadi harus kau sendiri yang mengidentifikasinya. Kalian yakin Cisco yang manis akan datang ke sini? Aku mengingatnya seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah melupakan aroma menyengat itu. Apa hari ini harinya aku akan bermain game dengan gamer handal Cisco lagi? Well, bawa masuk cheese pertama sekarang juga. Salam Yang Mulia, aku datang untukmu. Mozzarella cheese, satu-satunya siap melayanimu Yang Mulia. Aku ingat wajahnya bukan bulat. Dan aromanya jauh lebih segar dari Cisco. Bukan. Putri, kumohon tunggu dulu. Wah, apa kabar? Namaku adalah Cheddar Cheese. Silakan endus aromaku yang tajam ini. Aku yakin kau akan mengetahui bahwa akulah yang kau cari. Lezat sekali, tapi Cisco lebih terfermentasi, tidak terlalu tajam, agak menyolok. Berikutnya. Aku adalah keju biru. Hai, aku Ricotta. Berikutnya. Namaku adalah Emmental. Berikutnya. Gouda asap? Berikutnya. Baiklah. Berikutnya. Apa kekacauan ini sudah berakhir? Bagaimana kalau aku tidak pernah menemukan Cisco? Bagaimana kalau dia benar-benar menghilang? Yang Mulia, kumohon jangan menyerah sekarang. Kau tahu, ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Kau pasti akan menemukan pemuda ini secepatnya. Tidak akan, sudah berakhir. Aku akan sedih untuk selamanya. Apa itu? Kau cheese? Hah? Cisco, inilah aromanya. Itu benar-benar kau. Putri, aku cheese yang kau temui di pesta ulang tahunmu. Siap melayanimu. Oh, cheese. Akhirnya kau di sini. Jadi pemuda yang tidak dikenal ini adalah yang Putri cari? Setiap kue punya selera yang aneh. Kau kelihatan cantik hari ini. Cici, kau akan selesaikan level 10, kan? Apa? Kau ingin menemukan aku hanya untuk membantumu menyelesaikan game? Ya, tentu saja. Kau bisa membantuku selesaikan game ini, kan? Tentu. Kau yang terbaik, Cis. Kalianmu benar-benar keren. Aku tidak percaya ini. Kau selesaikan level terakhir dengan sangat cepat. Cis, kerja yang Tidak bagus. masalah. Apa yang kau lakukan? Sejak hari itu jantungku berdetak hanya untukmu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain saat melihatmu memainkan game itu. Kumohon terimalah rasa terima kasihku ini. Wah, tidak mau. Tidak bisa lari dari level ini. Yang Mulia. Yang Mulia, kau tidak apa-apa. Tangkap cheese itu. Tidak ada yang boleh menolak. Apa yang terjadi di sini? Halo, 911. Semua yang ada di sini pingsan karena mencium aromaku. Apa keadaan daruratnya? Halo? Halo? Wajah seorang raja.
Aku tidak akan melepaskannya. Yang mulia, apa ada yang salah? Beraninya dia mempermalukanku di depan semua bangsawan itu. Menghina? Siapa yang menghina? Kekuin. Oh ya. Wah, ini adalah pesta yang luar biasa. Steak, lobster, dan ayam. Beraninya kau. Kakak. Butter Waffle, apa yang telah kau berikan untuk istana hingga pantas datang ke pesta besar seperti ini? Yang kau lakukan hanyalah bermalas-malasan, bermain game sepanjang malam, dan mengejar wanita cantik sepanjang hari. Dan kau menghambur-hamburkan uang pajak. Kau tidak pantas mendapatkan makanan enak-enak ini. Dia itu benar-benar munafik. Pergi sana dan makan kotoran itu. Apa? Dia bilang aku hanya bisa makan kotoran itu. Itu benar-benar memalukan. Anda pasti merasa sangat marah. Dan itu belum semuanya. Apa kalian ingin pergi denganku dengan kapal pesiar? Wow, punya kapal pesiar. Itu sangat keren, Yang Mulia. Butter Waffle, kau itu sudah dewasa. Kenapa kau masih mengompol? Pergi dan bersihkan kotoranmu. Ya, dia masih mengompol. Sudah dewasa. Tidak, bukan begitu. Kekuin, aku akan melengsarkan dia agar aku bisa menjadi raja. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi raja? Jika demikian, saya punya ide bagus, Yang Mulia. Apakah Anda Brad, si pemangkas rambut? Ya, tapi siapakah? Ada seseorang di sini yang membutuhkan keahlian. Anda? Itu benar. Silakan rambut Pangeran Butter Waffle yang terhormat. Urutan kedua setelah tahta. Aku dengar bahwa kau dapat merubah wajahku agar cocok menjadi seorang raja. Dari mana Anda mendengarnya? Jadi, apakah aku memiliki wajah seorang raja? Sama sekali tidak. Alis ramping dan terpangkas ini, mata merah karena main game semalaman, rongga dari melahap permen, Anda hanya terlihat seperti seorang pemalas. Apa? Benarkah Tuan Brad? Tolong buatkan wajahku menjadi seperti seorang raja. Mengapa Anda ingin memiliki wajah seorang raja? Bangsa kami sangat menderita karena kejahatan, Kekuin. Aku akan menjadi raja dan menjadikan Bekriton tempat tinggal yang lebih baik. Anda mengatakan bahwa Anda akan melakukan pengkhianatan besar? Itu benar. Coba pikirkan. Kekuin telah menjarah makanan rakyat, mengejar kesenangannya sendiri, menanggapi permohonan dengan kekerasan. Sofa itu bukan punyamu. Beraninya kau menentang Kekuin. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Baik, Tidak, aku mohon. Andai seperti itu, dia memang kejam. Menyingkirkannya akan menyelamatkan bangsa kita. Tolonglah, Anda harus membantuku. Jika Anda bersikeras, saya tidak punya pilihan lain. Ikuti saya, Yang Mulia. Silakan duduk. Memiliki wajah raja datang dengan penderitaan yang luar biasa. Apakah Anda yakin bisa mengatasinya? Jika itu berarti aku bisa menjadi raja, aku akan menanggung rasa sakit apapun. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu wajah raja seperti ini. Apa yang kau lakukan? Diam. Dari seorang raja harus lebar seperti sebidang kelapa yang alisnya harus seperti sayap elang yang terbang tinggi. Hidung besar dan bibir penuh dengan sepasang naga suci. Tai lalat yang melambangkan keberuntungan dan sehelai rambut yang menyerupai anggrek. Sekarang semua sudah selesai. Kau kenapa? Apa ini? Beraninya kau membuat wajahku sejelek ini? Itu adalah wajah seorang raja. Apakah aku benar-benar membutuhkan wajah yang mengerikan ini untuk menjadi raja? Tidak apa-apa. Jika wajah ini membuat aku bisa melengsarkan kakakku. Tunggu. Anda tidak boleh menghapus wajah itu jika Anda melakukannya. Anda mungkin... Berhenti di sana.
Oh, aku belum pernah melihat wajah mengerikan seperti itu. Kenapa aku mual seperti ini? Beraninya mereka mencoba menghentikanku. Aku adalah Raja Bakery Town sekarang. Benar sekali. Yang mulia, aku mendapat kabar warga mengeluh tentang meroketnya harga rumah. Oh, mengapa mereka yang tidak memiliki rumah tidak tinggal di hotel saja? Queen. Siapa Anda? Saya belum pernah melihat wajah sejelek ini. Oh, astaga, kau tidak mengenaliku. Tunggu, apakah kau? Batu Waffle? Apa kau tahu? Mulai sekarang bangsa ini bukan lagi milikku, tapi milik Raja Butter Waffle. Omong kosong. Penjaga, tendang orang payah ini keluar dari istana. Baik, Yang Mulia. Kau lihat, tidak ada yang bisa menghentikanku. Karena aku punya wajah seorang raja. Aku tidak bisa melihatmu. Berhenti di sana. Sekarang aku adalah raja bangsa ini. Jadi, mulai sekarang aku adalah raja baru bangsa ini. Angkatlah kepala kalian sekarang. Kalian sedang apa? Angkat kepala kalian sekarang. Ada apa dengan kalian semua? Serius, aku belum pernah melihat wajah mengerikan seperti itu. Astaga, mataku sakit. Kalian semua berhentilah tertawa. Semua rakyat ini tidak mematuhi dan mengejekku. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, Anda harus berhenti mengkhawatirkan urusan negara dan nikmati pestanya. Pesta? Saya sudah menyiapkan perjamuan besar untuk merayakan penobatan Anda. Saya juga mengundang banyak makanan penutup yang lucu. Benarkah? Kalau begitu, ayo. Coba lihat semua makanan penutup yang lucu itu. Apa benar Pangeran Butter Waffle sekarang jadi raja? Bagaimana yang suka ngumpul itu menjadi raja? Apakah kalian menikmati perjamuan ini? Aku menyiapkan perjamuan ini hanya untuk kalian para wanita. Jadi nikmatilah. Apa yang salah dengan wajahnya? Aku tidak tahu. Ayo pergi. Apa yang terjadi padanya? Entahlah, tapi tukang ngumpul itu dulunya tidak sejelek itu. Ada apa ini? Kenapa wajahku menakuti semua orang? Sepertinya orang-orang masih belum terbiasa dengan wajahmu, Yang Mulia. Oh, aku baru saja mendapat ide yang bagus. Bagaimana dengan mengadakan upacara penobatan publik untuk menunjukkan kepada bangsa raja baru mereka? Penobatan? Itu ide yang bagus sekali. Oh, aku ingin tahu seperti apa raja baru itu. Ya, aku dengar dia saudara dari Queen. Oh, itu dia. Persembahan untuk Anda, King Butter Waffle yang pertama. Lihatlah bibir merah bengkak itu. Kenapa dahinya begitu lebar? Apa dia botak? Lihat rambut dan tai lalatnya itu. Kenapa dia begitu jelek? Tidak boleh sayang. Benar-benar jelek. Dia adalah raja terjelek yang pernah aku lihat. Lihat bibir bengkak yang bergetar itu. Rambut di tahi lalat yang berkibar. Apa ini? Aku pikir aku akan dihormati oleh rakyatku, bersenang-senang dengan makanan penutup yang lucu dan dikagumi oleh orang-orang bangsa ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada yang berjalan seperti yang diharapkan. Tahi lalat keberuntungan. Apapun yang dilambangkan bibir ini aku tidak menginginkannya. Hidung seperti batu. Astaga, bau. Dan juga alis orang ini. Mereka ini hanya burung camar. Dan aku tidak botak. Dan aku akan menikmati wajah tampanku hari ini. Tidak, Yang Mulia. Tanpa wajah raja, Anda mungkin akan kehilangan mahkota. Lepaskan. Aku akan pergi bersenang-senang. Butter Waffle. Beraninya kau mengambil tahtaku. Queen, bagaimana kau bisa keluar dari penjara bawah tanah?
sana. Kami membantunya keluar. Anda hanya berada di singgasana karena wajah jelek Anda itu. Sekarang Anda tidak memilikinya. Sekarang aku minta Anda tinggalkan tahta itu. Dasar pengkhianat. Batarwafa, kau akan membayar harga untuk pengkhianatan ini. Beberapa hari kemudian. Ada apa ini? Apa ada sesuatu yang menyenangkan? Berjalan. Kenapa dia mengkhianati Kekwin? Aku dengar dia bahkan mengubah wajahnya menjadi raja. Semua itu hanya untuk kekuasaan. Aku sudah menyuruhnya untuk tidak menghapus wajah itu. Sekarang hanya wajah sedih yang tersisa. Kebangkitan Will. Iya. Bagus seperti baru. Oh, bersih semua. Tempatnya sebenarnya bagus kalau terlihat bersih ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana sudah siang sekali? Aku terlambat makan siang, tapi aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Tidak perlu Hai kedelai. teman-teman. Maaf aku terlambat. Teman, aku bisa kadaluarsa di sini. Sejak kita berukuran kecil, Will selalu saja terlambat. Itu benar sekali. Sudahlah, sekarang ayo kita ngobrol. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku bekerja di Dos for Donuts dan sekarang ini aku jadi pegawai tetap. Bagus. Kau jadi karyawan tetap? Ternyata aku sangat pintar. Wah, aku bekerja di salon alternatif dan aku suka menata gaya dengan krim kacang mede kocok. Itu tidak mengejutkan. Krim kocok selalu saja jadi keahlianmu saat kita sekolah. Tentu saja. Ya, kalian bisa menemuiku di barbershop Hot Cocoa. Aku dalam perjalanan menuju penata gaya utama. Aku selalu tahu kau yang terbaik dalam hal itu. Wow, luar biasa. Oh, kalian tahu? Itu bukan masalah. Ngomong-ngomong, Will, apa yang kau lakukan belakangan ini? Kau sudah dapat pekerjaan? Ya, aku juga bekerja di salon. Oh, kau serius? Apa keahlianmu? Mengeriting? Krim? Bagian bebersih. Apa? Begitu sempurna. Bukankah Profesor penata gaya kita bilang kau lebih baik dalam menyapu lantai? Kalau kau tidak menguasai seni menata, sebaiknya kau ganti profesi saja. Benar, ini saat yang tepat untukmu mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain. Oh iya, aku mau tanya padamu. Apa bosmu pernah mendorongmu untuk melatih keahlian menatamu? Well, lebih cepat. Gosok seperti angin. Kau buang-buang waktuku. Kalian tahu, kalau aku pikir-pikir dia tidak melakukan Tentu saja itu. tidak. Dia tidak mempekerjakanmu sebagai penata gaya. Dia mempekerjakanmu untuk bebersih. Kau harus buka matamu dan lakukan apa yang kukatakan. Aku kembali. Baiklah. Pak, boleh aku tanya? Kalau bosmu bilang, ya mungkin suatu hari nanti, itu artinya kau tidak beruntung. Master Brad, kapan aku bisa mulai menata rambut? Mungkin suatu hari nanti. Itu yang dikatakan oleh coklat milk. Kalau dia sampai marah, tidak mungkin dia akan menaikkan posisimu. Master Brad, kau berniat membersihkan salon selamanya, bukan? Kau buat aku sakit kepala. Sekarang jangan berdiri saja. Mulailah menyapu. Jadi ternyata benar. Aku tidak akan pernah menjadi penata gaya. Aku telah menghancurkan impianku. Master Brad tidak pernah berniat menjadikanku penata rambut. Mungkin ini waktunya untuk pindah tempat kerja. Penata rambut tidak tahu kapan dia datang. Ya, dia bilang sedang sibuk sekali dan akan butuh waktu yang lama. Tapi semuanya kan menunggu untuk rambutnya ditata. Apa yang harus dilakukan? Permisi, kita pernah bertemu di Bread Barbershop kan? Iya. Bukankah Bread Barbershop adalah salon paling terkenal di kota ini? Aku pernah melihatnya bekerja dari jendela. Halo. Kami bekerja sebagai sukarelawan di pusat komunitas, di mana kami mengurus roti bulukan yang tidak beruntung.
Mereka menunggu hari rambut selama sebulan penuh, tapi sepertinya penata rambutnya datang terlambat. Apa kira-kira kau bisa menggantikannya untuk menata rambut mereka? Iya, tapi aku hanya asisten. Iya, aku yakin kau bisa karena bekerja di salon itu. Kumohon katakanlah kau akan membantu kami. Lihat, itu Will. Apa yang kau lakukan di sini? Mereka minta bantuanku untuk menata rambut. Kalian minta Will untuk menata rambut? Kenapa kalian pilih Will kalau kalian bisa mendapatkan kami? Baiklah kalau begitu, mungkin kalian bisa membantu. Kami akan tunjukkan padamu bagaimana gaya rambut yang sebenarnya. Iya. Kita sampai. Selamat datang. Disinilah para roti-roti bulukan menghabiskan waktu mereka. Ini benar-benar bukan apa yang aku harapkan. Kau bisa katakan itu lagi. Kalau kita sentuh mereka, kita bulukan juga. Kalian kelihatan terkejut, tapi jangan khawatir. Aku jamin jamur-jamur tidak berbahaya itu sama sekali tidak menular. Masalahnya, tidak ada yang ingin menata rambut mereka karena penampilan mereka. Aku mohon, terimalah dan berilah mereka gaya rambut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku selalu siap menghadapi tantangan. Tapi bukan yang seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya. Apa? Kalian bahkan belum melakukan apa-apa. Baiklah kalau begitu, akan kulakukan. Saksikanlah kehebatan kedelai dengan gaya kirim kocoknya yang luar biasa. Tapi olesannya tidak bisa rata karena jamurnya. Kalian membuat aku tidak ada pilihan lain. Tapi aku akan kesampingkan harga diriku dan menyelamatkan mereka. Ini saatnya coklat beraksi. Apa ini? Guntingku tersangkut. Sudah jelas ini tidak layak untuk keahlianku. Will, aku rasa tinggal kau yang belum mencobanya. Siapa? Aku. Oh, kalian pasti tidak ingin, Will. Dia selalu yang terakhir di sekolah. Bagaimana kalau aku gagal seperti di sekolah? Aku tidak mau membuat jamurnya makin memburuk. Ambil ini. Kalau kau menyerah sebelum mencoba, kau tidak akan tahu apa yang terjadi. Beruntunglah menyukai cetakan. Apa kau susu atau busa? Susu. Aku harus cari tahu cara untuk singkirkan jamurnya. Aku tidak tahu kenapa kau meributkan soal jamur ini. Tinggal gunakan sepasang tong dan singkirkan jamurnya. Baiklah, akan kugunakan metode yang diajarkan Master Bread. Halo, kau punya sepasang tong? Tong? Apa yang terjadi di sana? Dia pikir dia sedang bebersih. Ini dia. Kalian lihat, dia singkirkan semua jamurnya. Keberuntungan pemula. Seni mengepel, kita harus beri tekanan cukup ke depan dan ke belakang untuk membersihkan lantai dengan benar. Gosok cermin hingga mengkilat. Kalau kau suka cerminnya dengan gerakan memutar, kau akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Menyikat menggunakan sentuhan lembut. Memilih selalu menjaga semua tetap teratur. Wow, itu hal paling keren yang pernah kulihat. Luar biasa. Tak kusangka kau meragukan dirimu sendiri. Tolong tata rambutku. Dan aku juga. Kenapa jadi seperti ini? Jadi dia memang bisa memakai tong. Iya, dan dia tidak lebih dari sekedar asisten. Ya, itu memang benar. Bukankah kita juga tidak lebih baik dari sekedar asisten? Kau benar. Kau pasti lelah. Bagaimana kau istirahat dulu? Oh, tenang saja. Aku tidak keberatan meneruskannya. Salam semuanya. Maaf aku datang terlambat. Akhirnya Bapak datang juga. Benar. Apa? Kau menata rambut mereka menggantikanku? Kau hebat. Oh, Bapak adalah gurunya Master Bread, kan? Kau pasti anak didiknya Bread yang baru. Kau benar-benar buat dia bangga. Sekarang istirahatlah. Anak didikku akan mengambil alih tugasmu. Itu menyambungkan diri. Will, izinkan aku memperkenalkanmu pada murid terbaikku, Melon Bread.